Halo, Halo. assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan, kembali lagi dengan kita berdua di acara yang ditunggu-tunggu sama Tribuners nih. Betul. Ya kan, di mana lagi kalau mereka menunggu-nunggu berita 3 hot yang hari ini akan kita bawakan nih Kak. Jadi langsung aja nih kayaknya langsung ke topiknya ya. Berita pertama ada tentang apa itu Kak? Ini ada tentang para korban kecelakaan di jalur tol kilometer 47+500 kawasan Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang masih dirawat di rumah sakit pada hari Rabu hari ini katanya. Oke. Dari 3 orang yang selamat, 2 diantaranya masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit yang berbeda, sementara satunya sudah pulang katanya. Dari data yang dihimpun, 1 korban luka-luka atas nama Nur Ampu Sitakar, 60 tahun, masih dirawat di rumah sakit Mutiara Lubuk Pakam katanya. Sementara itu 1 korban lagi atas nama Christina Boru Sibuea dirawat di rumah sakit Grand Medica Lubuk Pakam. Adapun korban yang telah kembali pulang adalah Karlisa Yeta Boru Tindaon, 7 tahun. Mereka merupakan warga Kabupaten Simalungun katanya gitu. Jadi pantauan Tribun Medan, Nur Ampu Sitakar tampak dirawat di ruang VIP Mutiara 3. Di dalam ruangan ia dijaga oleh seorang pemuda bernama Iman Huta Balian yang menjadi bagian keluarga dan tinggal di Lubuk Pakam katanya gitu. Jadi saat ini wajah Nur Ampu pun tak memar dan hitam dekat bagian matanya. Ini ada videonya nih, Tribuners. Cekidot. Bang, abang keluarganya bang? Iya, Abang orang Pakam katanya. iya Pak. Kalian dapat kabar kapan? Jam 4 semalam Pak. Malam. Ini yang kecelakaan ini siapa nih? Pamil, Opung. Iya Pak. Jadi tinggal di mana orang? Tinggal di Siantar Pak. Jadi yang meninggal berapa saudara kalian? 4. 4. Yang luka-luka? Yang luka 3 Pak. Udah ada yang pulang udah? Udah ada Pak, 1 cewek. Oh gitu. Ini dari mana orang ini sebenarnya? Dari Medan Pak, habis pulang wisuda. Wisuda. Yang wisuda katanya meninggal ya? Iya Pak. Oh gitu. Ini opungmu ini kayak mana kondisinya? Masih merintih ya? Ya merintih terus Pak. Udah ada ini kemajuan? Udah ada Pak. Udah ada lebih baik dari sebelumnya ya? Iya. Nah, itu dia tentang korban kecelakaan di Lubuk Pakam ya Kak ya. Di tol Lubuk Pakam. Nah, ini ada reporter kita, ada Bang Indra yang akan menginformasikan lebih lanjut. Halo, selamat sore Bang Indra. Ya, sore teman-teman. Oh, oke Bang. Mengenai kejadian kronologi kecelakaan yang terjadi di tol Lubuk Pakam nih Bang, boleh dijelaskan lebih lengkapnya, lebih rincinya. Silakan Bang Indra. Ya, jadi kejadian kecelakaan ini terjadi kemarin hari Selasa tanggal 19 Desember sekira pukul 14:50 WIB sekitar jam 3 sore, di mana saat itu ada 1 unit mobil Toyota Innova yang melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan di dalamnya ada 7 orang penumpang. Jadi mereka melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga ini menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Jadi dalam kejadian ini ada 4 orang yang meninggal dunia atas nama Hendri Adi Tindaon, 35 tahun. Baru kemudian ada istrinya Rosmalina Boru Pasaribu, kemudian ada Homri Tindaon, ini adalah
orang tua dari Hendri dan kemudian Alvano Frans Tindaon. Ini adalah anak dari pasangan suami istri Hendri dan Rosmalina Boru Pasaribu. Jadi untuk korban selamat ini ada Nur Ampu Sitakar, ini merupakan orang tua mereka yang berusia 60 tahun. Kemudian ada Christine Boru Sibuea, ini adalah kerabatnya. Baru kemudian Carlise Yeta Boru Tindaon, ini merupakan anak dari Hendri. Jadi kurang lebih kejadian ini terjadi di saat mereka hendak pulang dari Medan, karena di Medan sebelumnya Rosmalina Boru Pasaribu ini baru saja mengikuti kegiatan wisuda. Jadi setelah selesai kegiatan wisuda mereka pulang. Jadi dalam kejadian pulang itulah di kawasan tol kilometer 47 plus 500 ini mengalami kecelakaan dan menewaskan 4 orang. Jadi pasangan suami istri Hendri Adi Tindaon dan Rosmalina Boru Pasaribu dan 2 korban lain ini meninggal dunia di tempat karena memang mengalami luka yang cukup serius. Baru kemudian saat ini korban lainnya ini masih dirawat, 2 orang masih dirawat di rumah sakit yang berbeda. Untuk Nur Ampu Sitakar ini dirawat di Rumah Sakit Sari Mutiara, sedangkan kerabatnya lagi Christine Boru Subea ini dirawat di Rumah Sakit Pater Asi. Jadi untuk yang wisuda adalah Rosmalina Boru Pasaribu, termasuk korban tewas dalam kejadian ini. Jadi Rosmalina Boru Pasaribu ini tewas bersama suami dan 1 orang anaknya yang paling kecil berusia 3 tahun, Elvano Frans Tindaon. Sementara untuk yang 1 lagi berusia 6 tahun ini mengalami luka ringan dan tadi malam sudah pulang bersama jenazah ibunya. Seperti itu teman-teman. Oke Bang, pada saat kejadian apakah ada saksi yang melihat dan mereka ini kecepatan berapa kilometer ya Bang? Kok bisa sampai dari yang aku lihat tadi videonya juga cukup parah ya Bang? Ya, jadi saat ini polisi sehingga tadi pagi ini pihak kepolisian ini termasuk Satlantas Polresta Deli Serdang dibantu dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut ini masih melakukan olah TKP apa yang apa yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan bisa terjadi. Nah, untuk saksi karena memang ini berada di jalur tol, saat ini memang saksi yang melihat kejadian ini sulit untuk ditemui, mengingat yang satu-satunya saksi yang masih bisa untuk dimintai keterangan adalah anak-anak yang merupakan anak dari pasangan suami istri Hendri dan Rosmalina, yakni Carlise Yeta. Carlise Yeta ini adalah anak pasangan suami istri yang saat ini usianya 7 tahun. Jadi untuk keterangan lebih lanjut bagaimana kronologis ke depan yang anak dari pasangan suami istri ini sendiri belum bisa dimintai keterangan seperti itu. Jadi saat ini polisi belum menyimpulkan hasil olah TKP apa yang menjadi penyebab kecelakaan bisa terjadi. Namun dugaan karena melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Hendri Adi Tindaon yang menjadi supir di mobil ini tidak bisa mengontrol kecepatannya sehingga menabrak bagian truk yang saat ini truknya itu sendiri belum didapati oleh polisi karena setelah kejadian truk kemudian melaju terus sampai ke jalur tol lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah ada kemungkinan Bang mungkin si korban dan sekeluarganya yang menabrak pinggir jalan atau mungkin apa gitu Bang? Nah, untuk dugaan lain ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan sekali lagi karena memang untuk pecah ban atau segala macam ini dibantah oleh pihak kepolisian. Jadi memang saat ini ban dari kendaraan mereka sendiri ini memang masih terlihat normal, tidak ada pecah sehingga memang dugaannya ini karena kecepatan tinggi sehingga menabrak bagian belakang truk seperti itu. Jadi Tribuners untuk kejadian ini saat ini masih terus ditangani oleh Satlantas Polresta Deli Serdang dan saat ini pihak keluarga juga sudah mengambil 4 jenazah yang tewas di tempat dan ini dibawa ke kampung halamannya di daerah Kabupaten Simalungun seperti itu. Jadi untuk profil Rosmalina Boru Pasaribu ini sendiri adalah merupakan bidan yang ada di Puskesmas Bandar Haluan Kabupaten Simalungun. Jadi informasi yang kita kumpulkan Rosmalina ini juga ternyata baru
dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara suaminya ini adalah seorang perawat di Rumah Sakit Laras Kabupaten Simalungun. Jadi memang kabar kematian atau kecelakaan ini sungguh membuat banyak pihak yang terkejut, termasuk dari pihak keluarga dan pihak dari rekan-rekan korban seperti itu. Oke bang, jadi bang gimana sampai sekarang keadaan Ibu Nur Ampu Sitakar bang? Ya, jadi tadi pagi saya sempat mengunjungi maksud saya Nur Ampu Sitakar. Ini Nur Ampu Sitakar ini adalah mertua dari Rosmalina Borupasaribu atau ibu kandung dari Henry Aditindaon. Jadi saat ini seperti tadi pagi yang saya lihat itu korban ini masih mengalami kesakitan, terus meraung kesakitan karena memang terdapat luka yang cukup serius pada bagian wajahnya. Jadi bagian wajahnya juga ini terlihat membiru atau kehitam-hitaman, yang inilah yang membuat dirinya terus kesakitan. Sejauh ini yang korban yang lebih parah adalah Christine Boru Sibuea. Ini berada dirawat di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam. Jadi informasi yang terakhir yang kita dengar, ini Christine ini saat ini kondisinya masih dalam situasi kritis seperti itu. Oke. Berarti dahsyat kali kecelakaannya. Ya mungkin terlalu cepat juga ya bang membawa mobilnya pada saat itu. Jadi sebenarnya pihak tol sendiri, pengelola tol ini sudah berulang kali mengingatkan kepada seluruh pengendara yang melintas di jalur tol untuk bisa mengontrol kecepatannya saat melintas di jalur tol. Karena memang untuk himbauan kurang lebih kecepatan jangan sampai di atas 80 km per jam. Himbauan-himbauan seperti ini sudah banyak dipasang di jalur tol yang ada di kawasan Medan sampai ke tebing tinggi. Namun beberapa kali catatan memang kejadian kecelakaan menabrak bagian belakang truk ini sudah berulang kali terjadi, khususnya di jalur tol Medan ke arah tebing tinggi. Seperti itu. Oke, berarti ini bisa menjadi pelajaran juga untuk tribuners lainnya ya bang ya? Ya siap, itu menjadi pelajaran karena memang berdasarkan catatan kita sendiri memang selalu terjadi sudah dalam waktu kurun setahun ini sudah berulang kali kejadian mengakibatkan korban selalu tewas seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau boleh tahu berapa lama proses evakuasinya bang ketika kejadian ini berlangsung bang? Jadi informasi yang kita himpun 1 jam setelah kejadian ini jasad para korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit, mengingat memang lokasi kecelakaan ini berada di kilometer 47 dekat dengan pintu keluar dari pintu tol Lubuk Pakam. Jadi rumah sakit Sari Mutiara adalah rumah sakit terdekat dari pintu tol. Hal itulah yang membuat seluruh korban ini dievakuasi ke rumah sakit Sari Mutiara seperti itu. Oke. Nah, itu aja sih. Kita tunggu aja laporan selanjutnya mengenai kronologi lengkapnya ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Indra. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang Indra. Sore. Nah itu dia. Jadi korban meninggalkan satu anak ya kan. Iya, satu meninggal. Benar, yang satu meninggal ya. Yang berarti ada 7 tahun. 4 korban ya. Betul. 4 korban. Kita langsung ke berita kedua Kak. Ada berita tentang siapa nih? Apa nih? Jadi ada keluarga perwira Polda Sumut berpangkat AKBP berinisial SS dan istrinya berinisial JMP yang disebut bekerja di Dinas Kesehatan Pemkab Medan diduga mengurung puluhan warga di Jalan Masjid Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jadi puluhan warga terkurung akibat jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk lorong gang malah dibangun dinding beton katanya gitu. Jadi tembok setinggi lebih dari 1 meter menutup rumah-rumah yang dijadikan kontrakan oleh keluarga Ai Fajri. Jadi warga yang tinggal di lokasi terpaksa keluar dari rumah menggunakan tangga kayu supaya bisa beraktivitas. Ini yang kayak kemarin nih kan? Iya, ini kayak lanjutan berita yang kemarin sama ya? Bang Indra kemarin ya? Bang Indra juga ya kemarin? Iya, Bang Indra kemarin wartawannya. Tapi ini kita tengok dulu ya, betul nggak ya? Ini Predi kayaknya. Oke, kita tengok videonya dulu, check it out.
Sudah berapa lama nih bang penembakan ini bang? Sudah lebih sebulan lah bang, selama sebulan, dalam sebulan. Jadi bagaimana orang abang beraktivitas nih bang dengan adanya tembok ini bang? Keluar masuknya harus manjat lah bang, naik tembok. Harus manjat ya? Iya bang. Jadi susah bang ya? Iya bang. Gitu udah tiap hari harus naik tembok keluar masuknya. Ada berapa orang yang tinggal di sini bang? Kira-kira Sekitar kurang lebih 20 orang ada bang. 20 orang setiap hari pun harus manjat gini bang? Iya. Tuh. Jadi bang untuk kendaraan kayak mana bang? Kendaraan orang abang? Ditaruh di depan bagasi rumah yang punya kos, bapak kos. Oh taruh di sana ya? Abang sendiri sudah berapa lama ngontrak di sini? Sudah 3 bulan bang. 3 bulan. Sebulan merasakan susah kayak gini bang Iya ya? bang. Tahu nggak bang? Maksudnya siapa yang nembok ini? Kalau masalah ini kurangnya bang, kurang paham bang. Jadi bang yang tinggal di sini anak-anak sekolah tuh kayak mana? Harus manjat juga ya? Iya. Ini banyak kan pekerja, pakuli pabrik ya. Bekerja ya? Oke bang, dengan abang siapa bang? Midun. Bang Midun. Iya bang. Karyawan ya? Nah itu kak Jadi, tentang ya, betul. tembok rumah apa sih dia bilang yang di kontrakan yang ditembok. Jadi mereka itu nggak bisa keluar, nggak bisa, susah beraktivitas. Mau beraktivitas itu harus melalui tangga, ya kan? Kita bisa langsung aja ke wartawannya. Ada siapa nih wartawannya? Ada Bang Freddy. Freddy kan? Nah, udah lama kita nggak jumpa bang ini. Senyum dia langsung kak. Iya. Kok ada yang kayak baju Kok ada yang kenal ya kan? Udah lama gitu nggak ketemu. itu mantan host itu kan? Iya mantan. Oh iya. Iya kan? Mantan host itu kan? Iya. Yang udah lama nggak ketemu ya kan? Iya, Sok udah kali dia. resign dari ini dunia Iya, ini dia. betul. Nah ini ada berita mengenai keluarga perwira Polda Sumut berpangkat AKBP nih bang, yang menembok rumah kontrakan. Sebenarnya selisihnya itu kenapa itu bang sehingga si keluarga Polda ini bisa menembok gitu? Apakah ada peraturannya gitu atau dia sudah membeli jalan itu atau kayak mana bang? Silakan laporannya bang Freddy. Iya baik Kak Lani dan juga Kak Tati. Jadi memang ada dua belah pihak yang kita bilang lah berseteru masalah tembok menembok ini. Nah yang pertama itu adalah keluarga dari Aji, kemudian ada keluarga dari AKBP TS ya disebut, dan istrinya yang disebut bertugas di Dinas Kesehatan Penuko Medan. Jadi pada tahun 2018 keluarga Ayu ini membeli tanah dari atas nama MCD tahun 2018. Kemarin. Itu dibelinya tahun 2018 dan di surat camat itu tertera bahwa pada bagian kanan rumah MCD ini yang disebut kita warga ini yang rumahnya di depan ini, itu di surat itu ada tertera bahwa sebelah kanan itu ada 2 meter sisa jalan yang diperuntukkan untuk jalan. Itu kesepakatan MCD dengan si Ayi ini. Kemudian di tahun 2021 warga KBP ini juga membeli lahan dari MCD gitu di sisi sebelah kanan rumah si Aina. Nah kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2023 kemarin itu ternyata pihak dari AKBP TS ini dan istrinya itu menembok jalan 2 meter yang sejak awal disepakati bahwa itu diperuntukkan untuk jalan atau gang lah gitu. Nah, disitulah terjadi penembakan itu sekitar pertengahan November lalu yang mengakibatkan puluhan orang yang tinggal di rumah kontrakan itu terkurung. Jadi mereka itu terpaksa keluar itu melalui tangga secara bergantian. Bahkan sepeda motornya karena tidak bisa masuk itu jadi harus numpang parkir lah gitu. Nah, kemudian kalau dari pengakuan pemilik kontrakan yang di pagar ini, si pihak AKBP itu mengklaim sudah membeli lahan itu begitu, sehingga mereka merasa tanah yang 2 meter sebelumnya diperuntukkan untuk jalan itu menjadi hak milik mereka sehingga bisa ditembok begitu Kak. Makanya kemarin itu pihak dari AI ini yang rumah kontrakan ditembok itu mengadulah ke Pemkab dari Serdang karena ini masuk wilayah dari Serdang gitu. Dan tadi juga setelah
mungkin ada penelitian dari Pemkab dan Satpol PP itu tadi siang itu dibongkar tembok itu, tapi tidak semua, hanya sebagian saja begitu. Oke, alasannya tidak dibongkar seluruhnya apa, Bang? Kenapa cuma separuh? Nah itu yang belum diketahui kenapa hanya separuh, kan itu total itu kan lebar 2 meter, panjang itu sekitar 50 meter lebih, tapi itu yang dibongkar tuh sekitar 20-an kalau tidak salah itu. Jadi yang kontrakan di belakang tuh hanya dikasih mungkin sekitar 1,5 meter ya pintu untuk keluar masuk, itu pintu untuk orang keluar masuk, tapi kendaraan tetap tidak bisa masuk gitu. Makanya tadi sempat terjadi perdebatan juga antara pemilik kontrakan itu dengan pihak dari Satpol PP. Nah, pihak Satpol PP yang ada di situ sendiri menjelaskan kepada pemilik kontrakan bahwa mereka sudah menjalankan tugas sesuai instruksi begitu, tidak membongkar semuanya. Berarti berarti dibongkar itu cuma separuh, jadi mereka tetap juga manjat juga gitu Bang waktu untuk keluar. Enggak, jadi yang kontrakan di belakang tuh dibongkar sekitar 1,5 meter untuk orang lewat gitu, yang berbatasan dengan rumah si kayu yang bertingkat itu dikasih spasi lah sedikit lah supaya orang bisa keluar masuk begitu, jadi tidak dibongkar semua. Berarti luar biasa kali jabatan perwira ini, Dek. Tapi kan memang bisa menembok kayak gitu, padahal udah di enggak, tapi kan itu kan juga. Bang karena memang si AKBP itu bilang bahwasanya itu kan tanahnya kan dia sudah membeli sama si Sidik ya Bang ya. Iya, jadi memang antara si AI dan pihak AKBP ini sama-sama membeli tanah dari MCD begitu, dan kesepakatannya bahwa di antara batas tanah mereka itu disediakan lorong atau jalan selebar 2 meter itu untuk orang lewat lah gitu. Ternyata itu ditembok. Nah kemudian tadi kita juga wawancara dengan MCD atau mantan pemilik tanah mereka berdua, dan ternyata MCD itu mengaku dipaksa untuk tanda tangan begitu, tanda tangan jual beli tanah selebar 2 meter dan sepanjang 50 meter lebih itu terjadi antara bulan September itu kalau tidak salah. Itu MCD itu saat itu kan tinggal di depan lahan itu kan, di pos security itu dijemput dan terkesan dipaksa untuk tanda tangan notaris itu untuk menjual tanah 2 meter itu gitu, sehingga terjadilah jual beli tanah 2 meter itu. Jadi yang diduga maksa itu adalah istri dari AKBP TS itu dan istri dari MCD sendiri gitu. Makanya pihak dari AKBP TS dan istrinya itu merasa mereka sudah memiliki surat dan berhak atas tanah 2 meter itu karena sudah membeli dan disepakati oleh MCD, walaupun belakangan disebut itu dipaksa gitu. Oke, berarti sebelumnya kayaknya mereka pernah ada cekcok ya Bang antara AKBP itu dengan si Ayu itu Bang? Ya, kalau dari pengakuan si Ayu itu memang sebelumnya memang seperti ada cekcok, komplain begitu ya, karena kan si Ayu ini memiliki rumah kontrakan bukan sampai dari mulai depan itu rumah dia pribadi, kemudian belakang itu rumah kontrakan ada beberapa pintu ya, kemudian si AKBP ini juga memiliki rumah kontrakan gitu. Tapi memang sebelum cekcok ini mereka sangat dekat ya. Oh, sebelumnya mereka bestie Kak. Ya kan? Mungkin ada persaingan kontrakan. Benar. Karena lebih cantik rumah kontrakan kan, si kontrakan itu yang kan. Sebelah sini kan. Si Ai itu Bang, berarti yang di AKBP depan ini. rumah yang di depannya itu rumahnya si Ai yang rumah cantik itu yang tingkat 2 ya? Iya, itu rumah si Ayu. Oh gitu. Berarti mereka itu jadi yang di belakang ini tertutup Kak. Ya kan, makanya dia harus manjat. Tapi seperti apa itu. alasannya Bang dipaksa MCD gitu? Kok mau ya kan? Itu kan sebenarnya tanah jalan umum juga ya kan. Berarti dijual tanah Betul. jalannya. Apa sekuat itu gitu, makanya bisa dibeli tanah itu ya kan, sikit itu ya kan. Iya, jadi dugaannya memang kalau kata MCD itu ada kesepakatan yang di luar yang tidak diketahui MCD sendiri antara istri MCD dengan istri dari AKBP TS itu yang disebut-sebut sebagai ASN ya di Dinas Kesehatan Pemko Medan gitu. Jadi ada kesepakatan yang tidak diketahui oleh MCD antara istrinya itu masalah tanah tersebut. Kalau dari MCD sendiri mengaku dia sudah menghibahkan tanah
selebar 2 meter dan sepanjang 50 meter itu untuk jalan gitu. Oh, berarti tanah yang dihibahkan itu dijual berarti jadi kan, Kak? Iya, jadi tanpa pengetahuannya mungkin istrinya gitu kalau dari penuturan dari MCD gitu. Karena kan memang itu dihibahkan dan itu rencananya juga dia minta supaya nama itu diberi nama almarhum bapaknya gitu. Tapi kan itu kan Bang nggak ada tertulis kan Bang, nggak ada kesepakatan tertulis kan? Apakah itu kuat Bang? Kesepakatan tertulis yang di mana ini? Yang untuk yang diperjualbelikan kan ada katanya kesepakatan antara istrinya MCD dengan istrinya AKBP itu kan Bang? Oh, kalau itu tidak ada sepertinya. Jadi memang MCD itu hanya menandatangani surat jual beli di notaris ya. Yang kurang lebih menyetujui lah bahwa lahan 2 meter itu yang harusnya untuk jalan itu dijual pada ya AKBPTS dan istrinya itu SN gitu. Jadi memang kalau masalah jalan itu kan memang di masing-masing surat itu kan mereka ini sama-sama memiliki surat camat. Nah, di surat masing-masing itu di sisi kanan si Ayu ini itu ada spasi ya, jalan selebar 2 meter, dan di sisi kiri lahan milik AKBPTS ini juga ada gitu space lah gitu ya untuk jalan. Tapi kemudian kan space itu ternyata dibeli oleh pihak AKBPTS dari MCD walaupun katanya itu dipaksa ya. Oke, itu aja. Tapi kan udah di apa namanya, sudah dihibahkan. Iya, udah dinotariskan. Dinotariskan juga ya kan. Bisa juga ya kan. Tapi kan dia menutup pintu rezeki orang lain kayak gitu ya kan. Jadi Bang, ada solusi dari keluarga Ai Bang setelah kejadian ini, apa mungkin apa gitu Bang jadinya? Jadi ya, apa? Ya mungkin keluarga dari Ai ini akan mungkin akan menyampaikan keluhannya lagi mungkin ke Satpol PP Deli Serdang dan Pemkab Deli Serdang soal pembongkaran yang hanya setengah aja itu. Kan sebenarnya kan kalau kita lihat itu yang dibongkar itu kan tembok yang sudah menempel di dinding rumahnya, sementara kan di pintu masuk itu kan tidak dibongkar sama sekali, hanya diberi sedikit ruang lah. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau tanya kan? Enggak, itu aja sih. Bang, kalian lagi di mana? Kenapa kalian ngumpul dan semua ngintip-ngintip? Coba lah aku tanya. Nampak loh tadi, ya kan Kak? Biasanya kita sama Bang Pian, ya kan, tadi kacamatanya kelihatan. Terus biasanya kan yang bawa berita Alay ya kan. Ini nampak cuman itunya doang, Kak tuh. Ya kan. Betul. Iya, kalian kayak lagi bersama kalian ya. Betul. Lagi konsolidasi. Atau kalian lagi gibahin kami ya? Betul itu. Mungkin bicara tentang pemilu orang ini. Iya, betul juga. Pilih 1, 2 atau 3. Iya, betul. Nggak boleh. Oh, nggak boleh mereka Kak. Orang tuh nggak boleh. Nggak boleh, kita aja yang boleh. Nggak boleh. Ini bajuku udah warna apa kan? Oh iya, aku warna hitam apa deh? Nggak tahu lah. Ya udahlah Kak, kalau gitu. Ya udah, terima kasih Bang Freddy buat laporannya. Kita tunggu laporan Terima kasih, selanjutnya. Kak Lani. Selamat sore Bang Freddy. Langsung dimatikan Betul Kak. itu. Kata Bang Freddy udah terlalu lama katanya gitu kan. Banyak nanti kali. nanti ketahuan kita. Iya, nanti ketahuan kita di mana gitu kan. Yaudah, lanjut langsung ke berita ketiga. Ada yang kita kemarin nggak setuju juga Kak. Tapi ini ada videonya aja langsung ya kan. Kita nengok video langsung, kayak semangat kan menengok video betul. ya. Biar cepat Yaudah, pulang maksudnya. ya udah kalau gitu langsung ke videonya dulu lah kita ya Bang. Inilah sosok tersangka penyelundup warga Rohingya ke Indonesia. Ia bernama Muhammad Amin, seorang warga asal Myanmar. Pria berusia 35 tahun ini menghimpun orang-orang Rohingya dari kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh dan mengangkut mereka ke dalam kapal. Sebanyak 137 orang pengungsi itu akhirnya terdampar di Aceh Besar pada 10 Desember 2023. Dalam upaya penyelundupan pengungsi Rohingya ke Indonesia itu, Amin menerima uang sebesar 14 hingga 16 juta per orang sebagai tiket. Tak hanya itu, Amin juga pernah datang ke Aceh bersama rombongan Rohingya lainnya sebagai pengungsi pada tahun 2022. Amin kemudian melarikan diri dari penampungan sementara di Aceh Utara dan menuju Dumai, Riau. Tersangka juga menyeberang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Kemudian, ia pulang dan kembali ke pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh dan di sana ia menghimpun para warga Rohingya. Amin pun dibayar oleh para warga Rohingya
untuk membawa 137 orang termasuk dirinya ke Indonesia. Uang tersebut digunakan untuk membeli kapal dan keperluan tersangka. Hal ini diungkapkan oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irawan Ramli pada Senin 18 Desember 2023. Bahwa memang tersangka ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah, demikian. Per orang? Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungan yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari. Adapun petugas mencurigai tersangka setelah ratusan orang Rohingya berlabuh di Aceh Besar. Sebab tersangka seperti bersembunyi dari kelompoknya. Sekarang ini, polisi menahan Amin dan beberapa saksi di Mapolresta Banda Aceh. Sedangkan warga Rohingya lainnya yang mendarat di pantai Dusun Blang Ulam, Desa Lamreh, Aceh Besar, masih berada di parkiran bawah tanah Balai Meseraya, Aceh di Banda Aceh. Nah, itu dia tentang Rohingya ya Kak ya. Jangan-jangan siapa nih Muhammad Amin ini mungkin dia udah mencari gimana ya Kak? Udah ngeliat situasi ya kan. Pasti kan ada, pertama kan dia kan ada yang dipegangnya dia juga ya kan. Iya, itu tadi mau aku bilang. Cuma agak hati-hati aku ngomong. Sampai 16 juta. Iya kan per orang. Sedangkan itu orang tuh rame-rame langsung datang ya kan, minta makan, kasih makan sedikit dia komplain. Iya benar. Rupanya ada bayar. Iya. Jadi jangan-jangan si Amin ini juga ada membayar juga nanti ke Iya kan. Iya, aku rasa. Kalau enggak dia gimana caranya bisa masuk? Betul itu. Ya kan, kayak ini harus ditelusuri juga nih sama Kapolrestabes Banda Aceh ya. Betul. Coba bacakan deh. Oke, jadi dari seorang warga asal Myanmar bernama Muhammad Amin, 35 tahun, menjadi tersangka dalam kasus penyeludupan manusia ke Indonesia. Tersangka menghimpun orang-orang Rohingya dari kampung pengungsian Cox's Bazar dan mengangkut mereka ke dalam kapal. Sebanyak 137 orang pengungsi tersebut akhirnya terdampar di Aceh Besar pada 10 Desember 2023. Ternyata Amin menerima uang 14 sampai 16 juta per orang sebagai tiket. Kapolrestabes Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irawan Ramli mengungkapkan, tersangka pernah datang ke Aceh bersama rombongan Rohingya lainnya sebagai pengungsi tahun 2022. Tersangka ini sebenarnya tahun 2022 itu pernah tinggal di pengungsian Muara Batu Aceh Utara selama lebih kurang 3 atau 4 bulan, kata Kapolrestabes. Amin lalu melarikan diri dari penampungan sementara di Aceh Utara. Dia kemudian menuju Dumai, Provinsi Riau. Tersangka juga menyeberang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan tersangka bekerja di Malaysia sekitar 7 bulan katanya. Tersangka selanjutnya pulang dan kembali ke kampung pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh, dan di sana dia menghimpun para warga Rohingya. Setiap orang yang ingin ke Indonesia harus membayar kepada dirinya sebesar 100.000 sampai 120 taka atau 14 juta sampai 16 juta per orang. Berarti kalau per orang dia tuh kan membawa, ini kan katanya 137 orang. Berarti dia udah dapat berapa ratus juta ya? Itu cukup banyak ya. Betul itu. Kalau untuk mau masuk ke Indonesia. Jadi tersangka MA mengumpulkan uang dari warga Rohingya, kemudian menyetor kembali kepada Yunus di Bangladesh. Oh, berarti istilahnya ini udah seperti perdagangan ya Kak ya? Tiket masuk lah. Iya kan? Jadi kami temukan itu di dalam handphone yang bersangkutan, paparnya. Menurutnya uang tersebut digunakan untuk membeli kapal dan keperluan tersangka. Jadi kapal Rohingya itu tidak gratis. Kapal itu dibeli sekitar 2 juta taka atau sebesar 280 juta. Uangnya didapatkan dari mana? Dari uang dikumpulkan untuk menghimpun dan diberangkatkan ke Indonesia, kata dia. Memisahkan dari petugas mencurigai tersangka setelah ratusan
orang Rohingya berlabuh di Aceh Besar sebab tersangka seperti bersembunyi dari kelompoknya. Ketika kapal merapat di pantai di kawasan Belang Ulam Aceh Besar pada 10 Desember 2023, tersangka bersama seorang lainnya tidak berada di kelompok pengungsian, melainkan jauh bersembunyi, kata Kapolres. Saat ini polisi menahan Amin dan beberapa orang saksi di Mapolresta Banda Aceh, sedangkan warga etnis Rohingya lainnya yang mendarat di pantai Dusun Belang Ulam, Desa Lamreh Aceh Besar masih berada di parkiran bawah tanah Balai Meseraya Aceh di Banda Aceh. Makin banyak kayaknya ya. Terus bukan hanya di Banda Aceh aja, Kak. Sampai aku lihat kemarin ada di berita. Jadi di Tasik juga ada orang Rohingya. Dari mana coba? Jangan-jangan ini dari perkumpulan mereka juga nih kan? Betul itu. Ya kan, komunitas jadi, ya. Iya, gitu. Jadi semakin banyak. Kemarin aku lihat juga di Sabang ya, di Sabang yang gitu yang viral-viral itu ya. Itu juga berarti di orang Rohingya di Indonesia ini udah cukup banyak. Khususnya di Banda Aceh ya, di Aceh lah. Itu udah cukup banyak ya, gitu. Orang muda juga ngakses masuk ke Indonesia. Iya, dan mereka juga katanya sih dari yang aku baca dari netizen ya, dari netizen di sosial media, mereka itu buat resah warga gitu kan. Mereka tuh nggak mau ngikut aturan di Aceh gitu. Mereka ada juga yang melarikan diri, juga ada yang katanya kabur lah ya, itu istilahnya kan, membuat nakal di sana gitu. Jadi mereka warga-warga di Aceh itu kayak nggak terima gitu. Pantaslah orang itu minta tanah ya kan, orang itu udah bayar ya kan. Iya, minta pulau ya. Sedangkan kita aja beli tanah di sini. Iya betul. Mereka minta pulau langsung gratis. Iya, ternyata mereka serupanya udah membayar 14 juta sampai 16 juta per kepala. Berarti kan orang kaya memang. Orang kaya memang. Iya kan, beli tiket aja bisa sanggup segitu. Mungkin mereka itu pengen hidup lebih layak mungkin di Indonesia kali ya. Betul itu. Ya udahlah Kak, kayaknya kita udah baru kita mau membahas tentang Rohingya ya kan. Kurasa dia warga Rohingya juga. Iya mungkin, yang terdampar sudah bertahun-tahun di Indonesia. Iya, semoga cepat selesai lah kan Kak permasalahan ini ya kan. Betul. Jadi orang-orang Rohingya yang di Banda Aceh itu dibawa kemana? Dipulangkan ke sana gitu? Kalau bisa dipulangkan lah kan, nanti lama-lama penuh jadinya. Iya kan, benar. Mestinya kita 137 juta misalnya kan jadi 180 gitu kan. Tambah. Gara-gara ada cuan aja masuk. Betul. Aja kan nggak lucu gitu. Ya udahlah Tribuners, itu aja lah berita 3 berita terupdate ini. Pasti jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat di sosial media kami, dan juga jangan lupa follow semua akun sosial media kami, baca berita kami dan cetak kami juga. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.